Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyu Anggreni Putri dengan NIM 231340130. Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Banten dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. A few moments later. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang ruang kreatif di balik layar dalam dunia perfilman. Mungkin kita sering menonton film di bioskop, di TV, atau di platform digital. Lalu merasa kagum dengan ceritanya, akting para pemain, atau visual yang begitu memukau. Tapi, pernahkah kita berpikir siapa saja yang bekerja di balik layar? Apa saja proses yang mereka lalui hingga sebuah film bisa kita nikmati? Nah, disinilah ruang kreatif di balik layar punya peran penting. Film pada dasarnya tidak hanya sekedar hiburan, ia adalah media komunikasi yang kuat. Lewat film, pesan moral, kritik sosial, bahkan nilai budaya bisa disampaikan dengan cara yang lebih menarik. Namun, di balik karya yang kita lihat di layar, ada fondasi penting yang terdiri dari dua hal. Yang pertama, ada unsur naratif, dan yang kedua, ada unsur sinematik. Unsur naratif adalah isi cerita. Ia mencakup alur, tokoh, konflik, tema, serta latar tempat dan waktu. Bayangkan saja, tanpa narasi yang jelas, film akan kehilangan arah. Narasi inilah yang membuat penonton terikat, karena kita diajak mengikuti perjalanan karakter, merasakan konflik hingga mendapat pesan tertentu. Sebagai contoh, film dengan tema perjuangan akan lebih menyentuh kalau konfliknya kuat dan tokohnya bisa membuat penonton merasa relate. Lalu ada unsur sinematik. Unsur inilah yang mengubah cerita menjadi pengalaman visual dan audio. Misalnya ada mise en scène, yang berarti semua hal yang terlihat di layar, kayak setting tempat, kostum, pencahayaan, hingga ekspresi para aktor, semua detail itu tidak boleh sembarangan. Coba bayangkan, sebuah film horor tanpa pencahayaan redup atau suasana misterius, pasti rasanya jadi kurang menegangkan. Itu bukti bahwa mise en scène membentuk suasana film secara langsung. Selain itu ada sinematografi, yaitu seni pengambilan gambar. Sinematografer bekerja dengan sutradara untuk menentukan sudut kamera, pergerakan kamera, hingga framing setiap adegan. Misalnya pengambilan gambar dari bawah atau low angle bisa membuat tokoh terlihat berwibawa dan berkuasa. Sebaliknya, high angle bisa memberi kesan tokoh kecil, rapuh, atau sedang tertekan. Jadi, sinematografi bukan sekedar soal kamera saja, tetapi tentang bagaimana membangun makna lewat gambar. Setelah itu ada editing. Semua potongan gambar hasil syuting tidak akan berarti banyak jika tidak disusun dengan baik. Editing adalah seni merangkai potongan gambar agar alur cerita bisa mengalir runtut, jelas, dan penuh emosi. Teknik editing seperti continuity editing bisa membuat transisi antara adegan terasa mulus, sementara montage bisa mempercepat waktu dan membuat cerita terasa lebih dramatis. Editing bisa menentukan apakah film terasa membosankan. Unsur terakhir adalah suara. Kita seringkali menganggap suara hanya sebatas dialog, padahal lebih dari itu. Suara mencakup musik, efek, hingga ambience. Coba bayangkan, adegan seseorang berjalan sendirian di lorong sepi tanpa suara, mungkin adegan itu biasa saja. Tapi ketika ditambahkan efek langkah kaki yang bergema dan musik latar yang menegangkan, penonton langsung bisa merasakan rasa takut dan tegang. Itu kekuatan suara dalam film. Nah, semua unsur ini tentu tidak akan berjalan tanpa adanya divisi-divisi produksi yang bekerja sama. Film adalah hasil kerja tim, bukan kerja satu orang saja. Ada produser yang mengurus pendanaan dan logistik. Ada sutradara yang memastikan visi kreatif film terwujud. Ada penulis naskah yang membuat cerita dan dialog. Ada sinematografer yang mengatur visual, art director yang mendesain set dan kostum, ada juga editor yang menyusun potongan gambar, hingga sound designer yang menciptakan atmosfer audio. Selain itu, ada juga departemen casting yang memilih aktor, departemen artistik yang mengatur tampilan visual, departemen pencahayaan yang menentukan mood setiap adegan, hingga departemen kostum dan tata rias yang memastikan karakter terlihat sesuai dengan peran. Bahkan pasca produksi masih ada editor warna atau koloris, efek visual artis, hingga komposer musik yang menciptakan skor original untuk memperkuat emosi film. Semua divisi ini saling terhubung. Misalnya, jika mise en scène tidak selaras dengan sinematografi, visual bisa terasa janggal. Jika editing tidak memperhatikan suara, adegan bisa kehilangan kekuatan emosinya. Itu sebabnya kolaborasi adalah kunci utama. Film hanya bisa berhasil jika semua bagian bekerja harmonis untuk mencapai satu tujuan yang sama, menyampaikan cerita dengan cara terbaik.
Disinilah letak ruang kreatif di balik layar. Ia bukan hanya tentang teknis, tetapi tentang bagaimana setiap orang dengan keahliannya saling mendukung. Sebuah film yang bagus lahir dari kombinasi antara cerita yang kuat, penguasaan teknik, dan kerja tim yang solid. Tanpa salah satunya, film akan kehilangan daya tariknya. Maka lain kali ketika kita menonton film dan merasa kagum dengan hasil akhirnya, ingatlah bahwa ada ratusan bahkan ribuan jam kerja yang tidak terlihat. Ada tim besar yang berjuang dari sutradara, penulis naskah, kameramen, hingga penata musik. Mereka semua ada di balik layar bekerja sama membangun sebuah karya yang utuh. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya ruang kreatif di balik layar adalah dunia di mana seni dan teknologi berpadu, di mana ide-ide diwujudkan menjadi visual dan suara yang bisa kita nikmati. Film bukan hanya tontonan saja, tapi karya seni yang mampu menyampaikan pesan, menyentuh emosi, dan bahkan memengaruhi cara pandang kita terhadap kehidupan. Itulah sekilas pembahasan mengenai ruang kreatif di balik layar. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih menghargai setiap film yang kita tonton, bukan hanya dari apa yang kita lihat di depan layar, tapi juga dari proses panjang yang ada di baliknya. Oke, baik teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ditunggu video selanjutnya.